Hai teman-teman, selamat datang di video series Impactful Skills for Indonesian Professional. Saya Tera Duen dari LNI Indonesia, dan di sini kita bakal ngobrol santai soal keterampilan yang bikin kita jadi karyawan keren di era sekarang. Ini episode pertama dari 8 seri kita, dan topiknya kali ini adalah Digital Literacy and Technology Skills. Ini tentang gimana caranya kita jago pakai teknologi biar kerjaan lebih gampang. Are you ready? Yuk kita mulai. Jadi bayangin nih, di Indonesia sekarang pengguna internet itu udah lebih dari 220 juta orang. E-commerce rame banget, kayak Shopee, Tokopedia, dan kerjaan kita juga banyak yang pindah ke online. Ada data yang bilang 70% pekerjaan sekarang itu butuh yang namanya digital skills. Bukan cuma buat yang kerja di IT loh, tapi juga buat yang jualan, ngitung duit, atau bahkan cuma kirim email doang. Pernah nggak sih kalian bingung gara-gara nggak ngerti cara buka file dari bos di Google Drive? Atau repot nyari dokumen yang udah dikirim? Lelet banget nyarinya? Nah, kita perlu naik level guys. Teknologi itu kayak temen yang bantu kita kerja lebih cepat dan rapi, asal kita tahu caranya. Misalnya, daripada nulis laporan di kertas sampai berantakan, kita bisa pakai spreadsheet biar langsung jadi. Praktis banget. Gimana? Masihkah ada teman-teman menemui bos di kantor yang kekeh minta kirim email, padahal update-nya itu bisa langsung dilihat di Google Sheet yang udah teman-teman share ke semua orang? Kalau ada bos yang kayak begitu, kemungkinan dia belum paham yang namanya digital. Bilangin sama bosnya nggak perlu jadi ahli teknologi untuk bisa digital, cukup memahami 3 hal yang simple yang akan saya jelaskan berikut ini. Pertama, cloud tools, misalnya Google Drive. Ini tuh tempat nyimpen dan bagi-bagi file bareng tim. Jadi bayangin kamu punya dokumen laporan bulanan, daripada simpen di laptop yang bisa hilang kalau rusak, kamu taruh di Google Drive. Terus kamu bisa kasih link ke teman-teman di tim, walaupun kalian berjauhan ya, untuk buka bareng itu file. Mereka bahkan bisa nambahin catatan langsung di file itu. Misalnya mereka bisa nulis di komen, ini cek lagi ya, angkanya kurang pas. Nggak perlu kirim email bolak-balik, hemat waktu banget. Yang kedua, spreadsheet seperti Google Sheet atau Excel. Ini alat buat ngatur data biar nggak pusing. Misalnya ya, kamu kerja di toko online dan mau catat penjualan minggu ini, bayangin ada penjualan kaos 2 juta, sepatu 5 juta, tas 3 juta. Kamu tinggal bikin kolom-kolom nomor, item, dan pendapatan. Kaos di baris 1, sepatu di baris 2, tas di baris 3. Terus di bawah angka-angkanya itu ketik sama dengan sum. Ini tuh perintah buat nambahin semua angka otomatis. Ketika keluar hasilnya jebret 10 juta, nggak perlu ngitung pakai kalkulator atau takut salah. Semuanya udah beres dan kamu kelihatan pro. Ketiga, komunikasi digital. Bisa pakai email atau aplikasi seperti Slack dan lain-lain. Ini tuh tentang bagaimana bikin pesan yang jelas biar orang itu nggak bingung. Jangan seperti bos-bos yang seenaknya ngirim email dengan subjek halo doang, terus isinya cuman cepet bales ya. Nah, kalau kita yang kirim, bikin subjeknya itu spesifik. Misalnya, action, laporan besok pagi. Jadi orang tuh langsung tahu ini penting dan butuh gerak cepat. Atau kalau pakai Slack, kasih pesan singkat tapi to the point. Misalnya, tim, cek file di Drive ya, deadline jam 3. Gitu aja ya, udah bantu tim kerja bareng lebih lancar. Nah, 3 hal tadi, cloud, spreadsheet, dan komunikasi, kedengarannya tuh kecil, tapi dampaknya tuh gede. Di Indonesia, bisnis dari yang kecil sampai yang gede, kayak Gojek, itu tuh udah pakai cara-cara yang seperti tadi saya bilang untuk ngatur kerjaan mereka tiap hari. Jadi kalau kita ngerti hal ini, kita juga bisa ikutan cerdas kayak mereka. Jadi apa yang bisa kita ambil dari obrolan kita hari ini? Intinya adalah teknologi itu nggak susah. Cukup mulai dari yang gampang. Kayak simpen file di cloud biar aman, bikin tabel di spreadsheet biar rapi, atau tulis pesan yang jelas biar nggak ribet. Di Indonesia yang lagi ngegas digitalnya, skill ini tuh bisa bikin kita beda, bikin kita kelihatan lebih pinter dan kerjaan jadi enteng. Tantangan buat kalian minggu ini, coba pikirin satu kerjaan yang bisa dibantu sama teknologi, misalnya nyatetin daftar tugas pakai spreadsheet atau bagi file ke tim lewat Drive.
Gak usah kerjain sekarang, bayangin dulu aja, nanti kalau udah sempat baru coba beneran dan rasain sendiri bedanya. Oh iya, kalau kamu pengen tahu seberapa bagus digital literacy dan teknologi skill kamu, ikutin aja CIPIS di LND Indonesia ya. Dia dilaksanakan setiap bulan, gratis, tidak dipungut biaya untuk pelatihan dan sertifikasinya. Cuma pas pengen sertifikat dan laporan individualnya aja ada bayar-bayar dikit ya. Tapi kalau cuma pengen tahu lulus atau enggaknya sih, nggak ada bayar-bayaran. Daftar aja langsung di www.bit.ly/huruf besar semua LDI-CIPIS. Pokoknya seru banget. Oke, segitu dulu episode pertama kita. Besok kita bakal ngobrol soal AI dan otomatisasi. Seru banget pastinya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan. Saya Teira Dueng. Sampai ketemu lagi di Impactful Skill for Indonesian Professional. Stay awesome.